Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke? Untuk materi tema pada pagi ini, kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, ya. Untuk itu silakan bisa dipersiapkan alat-alat tulisnya seperti buku, penghapus, pensil, dan tentunya jika nanti ada hal-hal atau materi yang sekiranya kalian belum tahu atau kalian belum mengerti, kalian bisa catat di buku tulis kalian. Yuk disimak penjelasan dari Ustadzah. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. 3. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. 4. Siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Nah, sudah tahu tujuan pembelajarannya? Sekarang, apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, apa manfaatnya bagi manusia? 1. Sebagai sumber energi. 2. Sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. 3. Sebagai sumber oksigen untuk bernapas. 4. Sebagai pengikat air tanah. 5. Sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Nah, sekarang dibuka buku tema 1 halaman 5 tentang bagaimana jagung berkembang biak. Bacalah teks bacaan tersebut sampai halaman 5. Temukanlah ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut. Perkembangbiakan jagung yang kita ketahui disebut dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selain jagung, ada tanaman lain yang bisa berkembang biak dengan generatif, yaitu durian, padi, dan juga jambu. Nah, bunga pun ya tidak hanya tumbuh di negara Indonesia, tetapi juga di Malaysia. Contohnya ada bunga sepatu yang di Malaysia ini disebut dengan bunga raya atau bunga nasional. Kalau bunga kamboja ada di Indonesia dan di Laos. Dan di Indonesia ini untuk pelengkap tarian adat di Bali. Kalau di Kamboja untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, berikut adalah peta 10 negara anggota ASEAN ya. Terdiri dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, bagaimana sih kehidupan sosial budaya anggota ASEAN? Yang pertama, di negara Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terkenal karena keramahan dan toleransinya. Suku yang terbanyak di Indonesia adalah suku Jawa. Nah, negara yang kedua adalah Brunei. Ini adalah penduduknya orang Melayu ya. Orang Brunei ini mempunyai karakteristik yaitu tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Suku yang terbanyak adalah suku Melayu. Berikutnya ada Malaysia. Di Malaysia ini ada namanya kota Georgetown. Ini tercatat dalam UNESCO World Heritage sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Suku yang terbanyak adalah suku Melayu. Berikutnya ada Filipina. Ya, ini yang terkenal adalah tarian tinikling. Dan campuran budayanya sudah ada campuran budaya barat dan juga budaya timur. Dan suku yang terbanyak adalah suku Filipino. Berikutnya Kamboja. Tarian yang terkenal adalah tarian Apsara atau tarian tradisionalnya. Kamboja tentunya punya banyak candi ya. Dan suku yang terbanyak adalah suku Khmer. Berikutnya ada negara Myanmar, dijuluki sebagai 1000 pagoda karena terdapat beberapa kuil suci.
Bahasa resminya adalah bahasa Birma, suku terbanyak adalah suku Melayu. Next, ada juga negara Vietnam. Permainan tradisional yang ada di Vietnam ini adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Sukunya bernama suku Vietnam. Ada juga Laos. Laos ditemukan oleh Ainu. Suku Laos adalah suku Laos daratan terendah. Singapura, kita ketahui Singapura punya patung yang sangat terkenal, yaitu patung Merlion, ya. Dan ini ciri dari orang Singapura adalah dia suka berjalan kaki. 80% orangnya suka berjalan kaki. Makanan khasnya adalah kepiting cabai. Thailand ini merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ya, kepala adalah bagian tubuh yang sangat dihormati. Teh yang disajikan bersama rempah-rempah yang ada di Thailand ini disebut dengan Thai Iced Tea. Nah, sudah tahu karakteristik dari beberapa negara ASEAN tadi. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas berdiskusi ya. Tugas ayo berdiskusi pada halaman 17. Nah, itu tadi ya materi yang sudah kalian pelajari untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Pesan Ustazah tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.